singgung. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Sekarang ini kita berhadapan antara politisi yang bertarung dan menjunjung benar dan salah. Politisi yang bertarung berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung menjunjung menang dan kalah. Ketika saya menggunakan bahasa oposan, itu ya bahasa di mana Pak Jokowi tidak bersama sepenuhnya dengan partai PDI Perjuangan yang seharusnya dia bersamai, karena itulah yang memberangkatkan. Karenanya munculnya Mas Gibran ini harus di last minute. Kalau enggak, dia jadi sansat seperti yang dilakukan Pak Erik selama 3-4 tahun terakhir. Semua yang nyalonin calon presiden itu kan partai-partai politik. Di antaranya P3 nih bawain Ganjar. Jadi ya dengan segala hormat penonton, bantulah P3 ini supaya kita betul-betul bisa berpartisipasi secara paripurna di parlemen besok. Mas atasnya boleh songkok, Bos. Bawah tetap funky. Nah, itu yang saya kemarin sempat singgung. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri, nah gitu kan. Kemudian sutradara sendiri diserahin ke orang lain. Ada division of ada deviasi. Orang boleh berkilah, itu sudah didesain lama, tapi kan itu selalu apologi yang begitu-begitu. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi itu memang apa ya, URC. Tahu URC? Unit reaksi cepat. Begitu. Jadi memang cepat banget. Itu yang saya melihat membuat beliau itu unggul. Tapi menjadi yang terhebat itu belum tentu menjadi yang paling terhormat, ya kan? Karena caranya itu belum tentu memiliki kehormatan yang dipilih oleh sebahagian politisi. Sekarang ini kita berhadapan antara politisi yang bertarung dan menjunjung benar dan salah. Politisi yang bertarung berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung menjunjung menang dan kalah, ya kan? Bagi politisi yang menjunjung benar dan salah, dia lebih baik kalah terhormat, ya kan? Tetapi bagi politisi yang menjunjung menang dan kalah, lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Nah, ini yang saya lihat hari ini sedang kita hadapi antara politisi yang bertarung dengan berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung berbasis menang dan kalah. Apapun judulnya, kalau gua menang, gua akan bisa benarkan apa yang gua lakukan. Karena di Indonesia belakangan ini hukum menjadi dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa hal-hal seperti ini akan kita banyak saksikan. Tidak selalu berujung kepada proses material dalam persoalan hukum, tetapi kan sudah cukup menggentarkan. Nah, yang gentar-gentar ini yang tadinya memiliki spontanitas untuk membantu pasti akan kendur. Paling tidak dia tidak sekencang sebelumnya. Dan kita lihat bahwa model-model dalam tanda petik serangan politik seperti ini itu dominan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, desain dari putaran pertama ini kalau bisa satu putaran. Kalau tidak bisa, Ganjar harus tidak boleh lolos. Kenapa? Karena secara politik, kalau Ganjar lolos, otomatis pendukung Anies ini lebih besar kemungkinan akan ke Ganjar. Kenapa? Karena pendukung Anies ini oposan agamis. Pendukung Ganjar ini oposan nasionalis. Jadi ketika kemudian nantinya mereka salah satu tidak lolos, satu sama lain akan disatukan dengan bahasa oposisi ini. Bahwa mereka tidak setuju dengan praktek-praktek kekuasaan yang sedang dijalankan di pasangan calon lain. Jadi ini yang dihitung oleh penguasa jangan sampai terjadi konstruksi itu. Maka menjadi logis ketika Pak Jokowi hari ini nempel atau selalu menabali kemanapun Mas Ganjar pergi. Ke Lampung disusul ke Lampung, ke Pontianak susul ke Pontianak, ke Papua ditabali sepak bola, ke NTT dituruni ke NTT. Jadi
kemarin Pak Prabowo ngomong soal pupuk, menyoal kelangkaan pupuk semasa Mas Ganjar menjadi gubernur, disusuli pembagian pupuk keesokan harinya oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatan sekali memang desainnya itu ke pasangan Ganjar Mahfud. Orang boleh mengatakan jangan baperan. Ini bukan soal baper. Sampai hari ini yang dihajar di lapangan itu spanduk kita, baliho kita, dan juga pendukung-pendukung kita. Jadi ini bukan baperan, karena fenomena itu muncul terus dan kita kan sebagai tim pemenangan nasional kan dapat terus laporan-laporan dari daerah ini. Dan itu yang akan semakin kencang manakala nanti surveinya tidak turun-turun juga. Atau Prabowo tidak naik-naik juga. Gitu. Kemudian Presiden mengkonsentrasikan wong-wong Solo ini kan, yang pernah jadi Wakapolres, yang pernah menjadi Dandim, jadi Panglima, dan seterusnya ya. Pak Luhut kemudian diwakili oleh menantu beliau sebagai Kasat. Nah, ini kan upaya Presiden untuk meregrouping. Hanya saya meyakini karena Presiden sejak awal mencita-citakan pertarungan ini sebuah koalisi besar, maka Ganjar berusaha di downgrade sedemikian rupa supaya nggak lolos putaran kedua untuk disatukan kembali. Maka kan tidak pernah ada kata-kata ekstrim Presiden untuk berhadapan dengan PDIP atau berhadapan dengan Ganjar gitu. Yang ada kan sebaliknya tadi, karena kita diperhadapi, ya kitanya yang kemudian kaget-kaget kan begitu. Tapi Pak Jokowinya sendiri kan tidak pernah mencoba untuk bersikap keras. Kenapa? Karena memang di kepala beliau, ya ini nanti kita satukan lagi deh. Gitu. Dengan asumsi Prabowo, Gibran yang menang. Bukan hanya sekedar asumsi, tujuan utama Pak Jokowi. Nah, ini yang akan disatukan lagi. Nah, tetapi apakah itu yang akan terjadi? Angka-angka hari ini, jangan bicara survei Kompas ya, karena saya sangat tidak tertarik dengan survei Kompas yang sangat timpang itu. Tapi survei-survei yang normal lah. Itu kata orang yang lain nggak normal, Kompas ini adalah terang dalam gelap nih. Sebagai Mas Romi kembali kan. Jadi terang buat Mas Romi surveinya Mas Toto. Enggak juga. Kan kalau itu ketua TPN sudah declare, SMRC dan Carta memang kita hire kan. Jadi udah declare ya? Ya udah declare. Pak Arsyad secara terbuka declare. Dan menurut saya itu tradisi yang baik ya. Ini disampaikan oleh Pak Arsyad daripada nggak jelas. Angkanya kan tidak se-ekstrim itu. Karenanya memang kami masih meyakini kalau tidak ada kejadian istimewa selama 2 bulan ke depan ini, ya kita akan melihat pertarungan itu insya Allah antara Pak Prabowo versus Ganjar di putaran kedua nanti. Dan kami memiliki keyakinan itu yang akan terjadi bukan hanya sekedar keyakinan berbasis survei, tetapi kan di samping kita banyak beredar di media sosial, kita akan juga banyak mendengar suara-suara grassroots.